Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan channel Cuan Slot. Selamat malam. Gimana hari pertama puasa tadi? Semoga lancar semua ya, lancar terus sampai 1 bulan ke depan. Dan seperti biasa, di sini saya akan menemani teman-teman untuk mengawal beberapa kawalan emiten yang ya sudah sering saya bahas ya nggak usah basa-basi lagi, yaitu ada Bumi Dewa BRPT Cuan, sama beberapa nanti saya lihat di kolom komentar kemarin ada yang request ya teman-teman. Terus habis itu di profil saya ini kan saya juga udah upload ya di profil Stockbit, ada 3 emiten yaitu Oasa, Humi sama Lead. Nah ternyata hari ini tadi mereka nguji resist sehingga mengalami pelemahan teman-teman ya. Tapi dari sisi potensi dan peluang, ketiga emiten ini masih berpotensi. Jadi bisa teman-teman pantau. Area pentingnya udah saya tulis di stream saya, silahkan kunjungi di sini ya. Untuk ketiga emiten tersebut yaitu ada Oasa, Humi sama si Lead. Nih ya untuk pantauan 3 emiten yang saya tulis di stream, bisa teman-teman akses dan baca secara komprehensif dan jangan jadikan itu sebagai patokan ya. Ingat teman-teman harus menganalisa secara mandiri terlebih dahulu. Oke, ini Humi. Saya mau mereview sedikit ya untuk ini ketiga emiten ini. Untuk Lead ya, ini ada bekas lingkaran. Ini karena sudah pernah saya rekomendasikan ya, udah agak lama di channel Cuan Slot ini ya, udah lumayan lama sih, berapa hari yang lalu ya, seminggu yang lalu ya teman-teman. Ini ya, kok ini ya Lead. Tawan selanjutnya ya, ini sudah saya bahas ya kemarin. Ini Lead saya upload tanggal 11 Februari. Mana tadi? Nah ini 11 ini ya, untuk pantauan tanggal 12-nya. Nah ini kan udah nyentuh area pentingnya ya, bahkan udah nyentuh support bawah yang sudah saya lingkari ini. Habis itu dia berhasil mantul lagi ke atas, dan kalau masuknya tepat gak usah di bawah sini deh, di tengah sini aja udah 24%, lumayan. Nah ini untuk kedepannya nih masih ada potensi ya teman-teman. Ini juga ada gap di sini. Ini masih ada potensi. Ya silakan pantau area pentingnya itu. Ini baca aja di stream saya ya. Silahkan dikunjungi dan teman-teman bisa menengok lah dan melihat untuk area pentingnya mana aja, sekaligus Humi sama si Oasa ya. Ini masih ada potensi ketiganya karena masih di atas area pentingnya semua. Apalagi Humi masih ada utang yang masih belum dibayar, yaitu ini ya, ada gap di atas ini di sekitar angka 310-an. Ini masih ada gap yang harus ditutup. Sebenarnya nggak harus ditutup sih, tapi kecenderungannya ini akan mengakibatkan adanya magnet harga yang bisa membuat pergerakan itu cenderung mengarah ke sini. Karena ada magnet itu tadi, ada likuiditas ataupun area-area dari trader yang tertinggal di sini. Jadi ini bisa menjadi magnet harga. Gitu ya teman-teman. Untuk ketiga emiten tadi sudah kita bahas, selebihnya bisa teman-teman baca. Terus saya pengen bahas BBRI juga. Ini BBRI ternyata gak kuat ya. Dia gak kuat ternyata. Padahal kemarin habis closing di atas 3820. Ternyata hari ini tadi ya, saya juga masih awal mengetahui bahwasanya bentar lagi ini ada pengumuman itu ya, BI rate ya, dan pantas saja tadi market kita kan seperti menunggu momen tersebut ya. Market kita IHSG kan sempat melemah ya tadi ya. Ternyata karena adanya bentar, BI rate sama
BI Rate sama apa ya tadi saya lupa. Terkait utang, pokoknya utang luar negeri. Terkait utang luar negeri ya teman-teman. Waduh, saya lupa istilahnya apa sih tadi. Saya lupa. Teman-teman bisa cari sendiri lah ya. Kita langsung bahas ke sisi teknikal aja ya. Ini BBRI melemah, merespon BI Rate, menunggu momen BI Rate ya. BI Rate ntar berapa sih? Sembari itu kita sambil lihat ya. Bacanya selambang ya. Terima kasih ya untuk Bro Ahmad Marjan, terus Sigma Arya, semangat ya. Terima kasih, semangat juga untuk slot-slot ini. Ini yang pertama ya, dari akun bule Inet yang pertama. Terus habis itu ini Rock ya, dari Bro Ahmad Marjan, sama ini LPKR. Oke, 3 ya, Inet, LPKR sama Rock. Ya nanti akan kita bahas ya teman-teman. Untuk BI Rate hari ini ditahan ya, ternyata nggak turun nggak naik, ditahan ternyata. Ini udah ditahan selama berapa bulan nih. Terakhir diturunin itu ini ya, terakhir diturunin September ya. September terakhir turun. Habis itu ditahan terus ya sampai sekarang. Ya, itu news yang membuat market tadi sedikit kurang bergairah. Oke, langsung aja kita ke teknikal. Yang pertama Bumi ya, saya pengen bahas yang pertama dulu untuk 4 emiten kita, yaitu Bumi, Dewa, BRPT, Cuan. Yang pertama adalah Bumi seperti biasa. Kita akan lihat untuk Bumi tadi mengalami kenaikan dan ini semakin dekat dengan area kunci 312 ya teman-teman. Ini saya lingkari ya sebagai tanda area pentingnya Bumi. Nanti di sini itu akan menjadi seperti area krusialnya Bumi untuk melanjutkan kenaikan ke atas ini. Dia harus melewati sini dulu dan bisa menguji area ini apakah bertahan, atau artinya area sini kuat apa enggak. Nah, ini harus diuji dulu sebelum dia melanjutkan kenaikan ke sini. Itu ya teman-teman. Dan ini semakin dekat dengan 312. Ini seperti yang saya katakan kemarin, tinggal kita lihat openingnya kayak gimana. Kalau openingnya oke, bisa teman-teman nembeng momentum. Nah, ini yang terjadi karena kita kan udah beberapa kali lihat permainan atau style dari asing itu kayak gimana. Pokoknya opening itu dilihat aja pas opening kayak gimana Bumi ini. Karena ini pasti asing buyback lagi nih. Udah cukup kelihatan ya permainan asing di Bumi itu kayak gimana. Bukan permainan sih, style lah, gaya mainnya asing di Bumi itu kayak gimana. Masuk lagi kan, padahal kemarin gede keluar, ini masuk lagi. Nah ya kan, ya kita udah sedikit menerka-nerka permainan dari asing itu kayak gimana di Bumi ya. Nih mereka masuk lagi kan, padahal kemarin mereka buang banyak. Sekarang masuk lagi hari ini. Nah itu yang saya katakan kemarin, bahasanya ini masih berpotensi. Lihat aja closing, lihat aja opening besok. Artinya di hari ini tadi ya, lihat aja openingnya Bumi itu kayak gimana. Kalau misalnya oke, silahkan disclaimeron, bukan ajakan membeli atau menjual. Silahkan untuk memanfaatkan momentum. Teman-teman bisa cek aja di video yang ini ya, kemarin sudah saya katakan disclaimeron bisa memanfaatkan momentum. Karena ya itu, ini permainan apa ya, style ataupun gaya mainnya asing di Bumi itu udah kita terka-terka kan kayak gitu ya. Nah ini dia masuk lagi. Nah kita lihat besok opening kayak gimana.
Teman-teman bisa pantau aja besok pas opening kayak gimana ya. Terus kita bisa lihat di sini juga ada gap ya, masih ada gap ini. Jadi itu ada, bisa dibilang utang yang belum dipenuhi ya. Dan ini udah hampir memasuki area pentingnya di 312 teman-teman. Kalau teman-teman stylenya konservatif ya tunggu aja dia nyentuh dan closing dan bertahan di 312 ini. Nih ya, masuk ke dalam kotak sini. Kalau misalnya agresif ya silahkan, tapi harus disiplin dan disclaimer on, bukan ajakan membeli atau menjual. Harus secara ketat ya, karena ya ini high risk. Tapi kalau misalnya mau memanfaatkan momentum cepet ya silahkan, nggak apa-apa. Yang penting teman-teman tahu resikonya dan disiplin. Kalau konservatif ya tunggu aja di sini. Area penting masih sama dari kemarin, yaitu 278 atau 276 untuk area support minornya. Di 276 276 sampai sini 284 untuk area minornya. Dan untuk resisten terdekat sekarang ada di 312 dan semakin dekat ya dengan area tersebut. Artinya kita bisa lihat apakah ketika dia nyentuh 312 itu akan mengalami rejection atau enggak, karena ini bisa dibilang area krusialnya si bumi ya, 312 ini. Let's see, kita lihat ya. Apalagi ini udah mendekati area situ dan udah deket juga sama ini gapnya. Gapnya kebetulan berada di area MA50 nya, yaitu di 336. Jadi bisa dikatakan untuk target agak jauhnya itu di sini 336. Itu ya untuk bumi. Dari flow udah saya kasih lihat tadi, asing masuk ya setelah kemarin buang gede. Nah ini bisa kita jadikan indikator, salah satu pertimbangan kita di bumi, bahwasanya style ataupun gaya mainnya asing di bumi itu kayak gimana. Jadi kita bisa membuat hipotesa maupun pertimbangan ketika mau masuk bumi. Oh ternyata asing itu di bumi mainnya cepet, jadi kita nggak bisa pegang lama-lama atau gimana ya, itu ya terserah teman-teman ya. Ini untuk bumi. Selanjutnya kita ke dewa. Nah dewa masih sama ya, di area atas masih bertahan di 640 dan ketahan mencoba untuk menjebol area atas di 650-an. Sekarang closing di 640. Untuk flow ya ini juga sama ya kayak kemarin, bahasanya asing masuk lagi, buyback lagi ya asing ya. Setelah kemarin mereka keluar banyak, kemarin sama kayak bumi, asing keluar banyak. Ya overall ini masih sama area pentingnya. Untuk minor di 610, lalu di tengah ada 575 dan penopang ada di 550. Ini untuk dewa teman-teman. Selanjutnya kita ke cuan. Nah ini cuan ini yang melemah ini ya. Untuk Broksum kita lihat masih belum menarik, meskipun asing udah mulai borong tipis-tipis ya, tapi tipis banget ya. Tapi at least ada yang nyicil lah meskipun dikit gini. Tapi yang menarik ini dari awal Februari itu masih akumulasi ya, ya kan. Untuk BK, PD masih ada barang. Ini awal Februari ya, kalau pertengahan minggu lalu. Ntar mana? Hari apa ya? Ini ya, BRPT apa cuan ya yang asingnya masih ada barang. Ini juga masih ada barang sih dari minggu lalu, tapi ya kalau dari awal bulan BK yang masih ada barang. Nah ini untuk cuan area penting sekarang di 1714 ya, 1710 maaf. Area pentingnya di 1710 sampai 1640 sini ya. Nah ini bisa diperhatikan 1640, kalau itu jebol ya harus disiplin.
Tapi ini melemah lagi ya. Ini kan juga pernah masuk pantauan. Dia di sini terus turun, ya kita tinggal tunggu aja nih ada pantulan lagi. Tapi seenggaknya ini masih ditahan lah sama ketiga MA ini. Jadi 3 MA ini sekarang menjadi area yang penting ya untuk cuan. Yang paling penting lagi 1640. Jangan sampai jebol situ lah. Biar strukturnya nggak rusak. Ini biar dia koreksi atau sideways tapi nanti ada potensi untuk mantul. Tapi kalau dia ini terjun lagi ya berarti distribusi ya. Jangan sampai lah jebol dari 1640 ya. Ini untuk cuan. Selanjutnya BRPT. BRPT jebol ya akhirnya dari 2140 sekarang di 2100. Ini tepat di MA-nya ya. Ini tetap tepat di MA-nya. Jadi gimana potensi? Ini agak susah sih. Untuk apa namanya? Minor terdekatnya di sini di 1985 ya kalau 2100 jebol. Atau sini deh biar aman. 1915. Ini adalah area penting yang menjadi penopangnya BRPT ya teman-teman. Karena udah nggak ada lagi ya kalau misalnya EMA 10 ini jebol ya, udah nggak ada penopang lagi ya. EMA 10 ini yang menjadi penopangnya dia. Ya semoga besok kita lihat ada buyback atau perlawanan lah biar mantul. Ini penopangnya cuma EMA 10 nih sekarang. Kalau nggak ada itu ya ini 1915. Dari flow juga masih belum menarik. Ya ini kayak dibiarin gitu aja. Tapi let's see lah, kita tunggu aja timingnya. Apakah dia bisa mantul lagi? Ya jadi yang pertama ini saya mau bahas rock ya. Untuk ini Bro Ahmad Marjan ini dia request rock. Jadi kalau kita lihat rock ini high crease ya. Dia tanya apa sih? Hari ini ARB apakah besok bakalan terjun bebas lagi atau bagaimana? Ya gini ya. Bro Ahmad, Slot Ahmad. Jadi harus diketahui bahwasanya ini kan udah naik impulsif banget ya. Artinya dia udah naik dari bawah ke atas itu udah sangat-sangat gila. Apalagi ini udah tidur lama ya, terus baru bangun itu ya tahun lalu. Terus habis itu akhir-akhir ini akhir tahun 2025 dia baru bangun terus sampai akhirnya dia bikin ATH ya bahkan. Nah, pertanyaannya apakah akan terjun bebas lagi? Kalau menurut saya yang harus diperhatikan di sini, ini udah nggak bisa dianalisa lagi sih. Bukan nggak bisa, tapi susah. Apa yang mau dianalisa dari teknikalnya kayak gini? Tapi tetap bisa untuk kita proyeksikan untuk pergerakannya ke depan gimana. Karena apa? Karena kita lihat di sini ada gap ya. 1, 2, 3, 4. Ada 4 gap. Artinya ada 4 lubang yang di situ secara psikologis harus diisi ya, harusnya diisi. Artinya ini ada lubang yang secara teori harusnya diisi ya, karena dia kan ini naik secara impulsif, meninggalkan lubang, gap. Dia naik gap up, ini naik gap up, gap up, gap up, gap up, meninggalkan banyak lubang di situ. Nah, secara teori harusnya ini diisi ya, harus terisi lagi, harusnya ya, tapi nggak selalu ya, tapi secara teori harusnya terisi. Seharusnya, bukan harusnya ya, seharusnya. Bedakan seharusnya sama harusnya ya. Jadi ini probabilitasnya terisi. Artinya kalau terisi gimana? Ya turun. Untuk areanya kan kalau kita lihat
Lubang yang pertama itu ada di 3000-an, yang kedua ada di 2400-an, yang ketiga ada di 1900-an, terus yang paling bawah ada di 1600-an. 1700-an. 1700-an, 1900, ini ada kecil 2400, dan yang paling dekat sama harga sekarang itu di 3000-an. Nah, ini kan dia udah naik secara impulsif ya, dan dia udah kena suspend sama FCA nih. Terus ini dia meninggalkan jejak-jejak kosong, lubang kosong, gap yang secara teori itu seharusnya terisi. Maaf ya, seharusnya terisi. Artinya kalau bro ini tanya besok terjun bebas lagi atau bagaimana, kalau menurut saya juga bukan dukun ya, saya nggak tahu besok akan terjun apa enggak. Tapi kalau dari kita lihat view secara garis besarnya, ada kecenderungan probabilitasnya ya turun, karena ini kan udah nyentuh ATH, udah naik secara impulsif tinggi banget, terus habis itu dia meninggalkan gap-gap kosong ini. Kecenderungannya ya gap-gap tersebut seharusnya akan terisi. Kalau terisi artinya ya turun, dan paling bawah itu di sini 1700-an. Ini untuk rock ya, untuk Bro Ahmad. Foreign juga nggak ada loh ini. Ini udah apa ya, bisa dibilang gorengan. Momentum, bukan gorengan ya, momentum lah. Sahamnya naik karena momentum. Dan kalau dari teknikal yang mau dilihat apa ini? Ya cuma ada gap-gap ini yang bisa menjadikan itu sebagai suatu pertimbangan kita. Ini ada gap-gap 4 gap, dan areanya sudah saya sebutkan tadi ya. Artinya ada potensi turun sampai ke situ. Ini untuk rock ya, untuk Bro Ahmad Marjan, semoga membantu. Selanjutnya kita langsung ke Bro Bule ya, Inet sama Bro Adi Santoso LPKR. Inet dulu ya. Ini gambaran lama ya. Ya untuk Inet, kalau kita lihat dia masih di atas MA 404, MA 20-nya ya di 404. Dan di sini masih ditopang juga sama MA 10 di 374. Artinya sini masih cukup oke. Dia masih bertahan di atas itu masih cukup oke sih. Ya meskipun ada distribusi ya dari asing ya. Ini XL masuk AZ. Tapi seenggaknya dia masih bertahan lah di atas ini, jadi masih oke. Area penting di 404 sama di 374, maaf. 404 minornya, terdekat lagi tengah di 374. Kecenderungannya selama dia masih di atas ini itu masih oke ya. Resisten ya di sini 470 untuk terdekatnya, atau yang paling realistis itu di 444 untuk sekarang. Ini untuk Inet ya, dan ini bisa potensi untuk membuat double bottom. Jadi tinggal kita lihat konfirmasinya ketika dia bisa nyentuh 400 sini ya, 68. Tinggal kita tunggu. Ini bisa double bottom atau cup and handle sih. Ini untuk Inet ya, selanjutnya LPKR. Ini masih tertahan ya sama MA20, dia udah mau mencoba mengklaim atas, jebolin atas gak kuat ternyata, ketarik lagi ke bawah. Dan ini kalau ini udah kelihatan jelas ya, area pentingnya nih di sini ada bertumpuk banget nih. MA-nya numpuk di sini. Jadi kalau MA numpuk ini bisa dibilang ya cukup kuat lah area tersebut. Dari Broksum juga masih biasa-biasa aja ya, cenderung outflow. Tapi kalau dari sisi teknikal kita lihat area pentingnya gimana.
Ya ini kita jabarkan ya, saya jabarkan untuk area penting itu dari 92 sampai 94. Ini area pentingnya 92 sampai 94. Jebol 92 wajib disiplin cut. Ini ya untuk LPKR ini masih ada potensi karena dia masih nguji awal-awal di MA20. Kemungkinan bisa nguji lagi. Yang penting area 92 ini jangan sampai jebol, itu aja sih. Ini untuk LPKR ya. Dan sudah ya 3 request itu, semoga membantu teman-teman. Selamat malam.